Hai, selamat pagi. Oke, silakan disiapkan. Siap, beri salam. Selamat pagi 9A. Sekarang giliran siapa yang memimpin doa pagi pada hari ini? Oke, silakan Gracia. Mari Siska dan teman-teman kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang berada di dalam surga, kami ucap syukur Tuhan Engkau telah memberikan kami nafas kehidupan dan kesehatan sehingga kami dapat berkumpul di sini. Tuhan, sekarang kami ingin memulai kegiatan belajar mengajar Tuhan, kiranya Engkau memberkati Bu Siska, hadapan saudara kami dengan baik, berkati kami murid-murid agar bisa mendengarkan penjelasan Bu Siska. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Haleluya, amin. Amin. Oke, 9A. 9A. Apakah di kelas masuk semua? Masuk semua. Oke, masuk semua, puji Tuhan. Selalu sehat dan selalu hadir ya dalam setiap kegiatan pembelajaran ke depannya. Baik, kalau begitu Ibu akan menyampaikan tujuan layanan Ibu pada hari ini. Tentunya kita sudah tahu ya bahwa minggu yang lalu Ibu menyampaikan bahwa minggu yang akan datang kita akan mempelajari mengenai mencegah bully, karena memang ternyata di lingkungan sekolah kita cukup banyak anak-anak yang masih melakukan kegiatan bully itu sendiri ya. Baik, tujuannya itu yang pertama supaya kalian tuh bisa membedakan antara bully fisik, bully verbal, serta bully psikis itu sendiri, dan kalian dapat mengidentifikasi nih penyebab kenapa sih terjadinya bully di sekolah, dan kalian juga dapat menolak perilaku-perilaku bully di kelas ataupun di lingkungan sekolah itu sendiri. Dan yang terakhir itu kalian harus bisa tahu langkah-langkah mencegah bully itu sendiri. Baik, tujuan sudah Ibu sampaikan. Selanjutnya kita akan mengetahui ya apa sih yang akan kita lakukan saat ini ya. Tentunya yang pertama Ibu akan menyampaikan sedikit materi mengenai bully, dan Ibu juga akan mengajak kalian untuk mencegah bully dengan cara kita bersama. Nanti kalian akan ada diskusi kelompok yang nantinya membahas bagaimana ya bully itu sendiri. Kemudian nanti akan ada sedikit ice breaking setelah materi, karena nanti Ibu akan ngajak kalian yaitu adalah tepuk anti bully lebih tepatnya ya. Baik, kalau begitu bisa kita mulai? Oke, baik. Kita akan mulai. Jangan lupa buka buku tulisnya dan kita akan belajar mengenai stop bullying. Oke, kita lihat ya. Sudah bisakah ini dibuka? Mari Waluya. Trust, hospitality. Siapa kita? Kita Mari Waluya. Kita Indonesia, cerdas berkarakter. Wah, hebat ya kalian semuanya. Baik. Nah, ini dia. Stop bullying, mengenal, mengatasi, dan mencegah. Nah, kalau kata bully nih, kalau udah kalian dengar, apa sih yang kalian tahu soal bully? Tindakan merundung. Ada lagi yang kamu tahu soal bully? Mengucilkan. Boleh. Ada lagi? Apa itu kalau misalkan dengar kata bullying? Bisa juga menyakiti. Bisa juga menyakiti, baik itu secara fisik ataupun psikis ya. Mari kita lihat dulu pengertian dari bully itu sendiri. Nah, apa itu bullying? Bullying itu adalah perilaku agresif ya yang dilakukan berulang kali oleh satu individu ataupun bisa dilakukan secara kelompok gitu ya, terhadap orang lain yang lebih lemah dengan tujuan merendahkan ataupun menyakiti. Baik, selanjutnya Ibu akan mengajak kalian ice breaking. Ice breaking ini adalah tepuk anti bully. Ya, tepuk anti bully. Sebelumnya dilihat dulu baru nanti kita coba bersama-sama ya. Baik, kita lihat dulu. Di mana-mana kita berteman, tak ada musuh, tak ada
semua saling menyayangi, tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tepuk anti bully. Caci maki, jangan suka caci maki. Bully, no, sayangi teman. Bagaimana, bisa? Bisa. Berarti tanpa ada video kalian bisa ya. Semua sudah ada di buku ya. Baik, kita coba bersama-sama semua berdiri. Ya, mari kita sama-sama. Ada yang udah ditulis? Apa? Baik, kita mulai ya. 1, 2, 3. Di sini teman, di sana tunjuk temannya. Di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan. Semua saling menyayangi, tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan cemas. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tepuk anti bully. Jangan suka menyakiti, jangan suka menghakimi, jangan suka caci maki. Bully, no, sayangi teman. Yes, oke, tepuk tangan semuanya. Silakan duduk. Baik, Bu Siska akan mengajak kalian untuk bermain puzzle, di mana puzzle ini harus kalian isi berdasarkan jenis-jenis puzzle-nya. Kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 akan mendapatkan puzzle fisik. Kemudian kelompok 2 akan mendapatkan psikis. Ya, kemudian yang ketiga akan mendapatkan puzzle verbal. Kemudian yang kelompok 4 harus menuliskan langkah pencegahan bully itu sendiri. Mari coba kalian berkelompok tuliskan contoh. Jadi kalian itu nanti menuliskan contoh bully psikis di kotak-kotak puzzle ini ya. Baik, Ibu akan berikan waktu 5 menit. Silakan kalian diskusi. Kenapa? Sara itu termasuk kayak suku, agama, ras. A-nya apa lagi sih? Nah, itu. Suku, ras, agama, sama ya itu golongan Cina lu gitu kan, apa gitu kan, nggak boleh. Orang gila di belakangnya. Nah, coba digabung. Cubit. Oh, cubit udah. Mengikut. Menyengkel kaki itu apa? Oh, udah. Menyelengkat kaki. Pelecehan boleh? Iya, itu pelecehan. Nggak bisa. Maksudnya pelecehan alat kelamin. Nah. Sebenarnya kayak itu yang disebut yang sudah dilakukan ya? Jangan. Nggak boleh ya. Biasanya kayak gitu, Evan. Dapat ide lagi? Kayak gitu paling asli. Nah, dia. Jadi kalian disuruh mikir posisi yang ini. Bantu mikir dong. Oke, 1 menit lagi.
1 menit lagi kalian mengerjakan. Mencakar tubuh teman. Ih, gila kita pintar banget. Mantap. Ayo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah selesai diskusinya. Mari semuanya kembali lagi posisinya. Baik, kita akan mendengarkan ya presentasi dari masing-masing puzzle yang sudah tadi Ibu berikan. Kita mulai dari kelompok 1. Siapa yang menjadi narasumbernya? Oh, juru bicara. Baik, yang lainnya sudah cukup seadanya saja. Mari kita mendengarkan pemaparan dari kelompok 1. Silakan. Selamat pagi teman-teman dan Bu Siska. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok bullying fisik ingin memberikan pemaparan tentang apa itu bullying secara fisik dan apa saja contoh-contoh yang sudah kami temukan dan kami tulis di puzzle tersebut. Baik, mulai dari pengertiannya. Bullying secara fisik yaitu menyakiti tubuh atau barang milik seseorang. Baik, kami mulai dari contoh yang pertama, yaitu menonjok muka teman. Jadi mungkin beberapa murid atau kita sebagai sini mungkin ada yang pernah atau jadi pelaku tentang ditonjok mukanya. Jadi yang kedua itu ada menjambak rambut. Misalnya teman ceweknya lah atau teman cowoknya dijambak-jambak rambutnya misalnya. Habis itu lanjut yang ketiga, menampar muka teman. Jadi ditampar-tampar lah muka temennya sampai merah. Jadi habis itu yang keempat itu menendang tubuh. Jadi kadang tanpa kita sadari bahwa misalnya kita bilang kita tuh nggak sengaja, tapi itu sudah menyakiti teman kita. Kalau misalnya kita menendang secara langsung. Habis itu mencubit itu mungkin ada sebagian yang mencubit karena gemes atau karena lucu lah. Tapi ada sampai mencubitnya misalnya terutama biasanya cewek-cewek yang mencubit teman-teman ceweknya atau teman-teman cowoknya sampai di pites, sampai di puter, sampai biru. Itu sama aja dengan bullying fisik. Lalu lanjut, ini yang paling sakral menurut saya, yang itu pelecehan alkitab. Jadi ada yang kadang-kadang suka cute-cute, ada kadang yang suka pokoknya alat-alat yang itulah. Oh, tidak boleh kita sebutkan di sini ya. Oke, baik. Habis itu lanjut memalak secara paksa. Jadi misalnya ada nih yang gak punya duit atau yang nggak bawa jajan, misalnya lihat temennya itu dia suka malak, Bu. Oh, tiba-tiba diambil makanannya ya. Itu kan kayak gak etis lah, Bu ya. Habis itu lanjut itu cekek leher. Nah, cekek leher. Jadi banyak kadang-kadang kita yang so jago, jadi kita langsung kayak ngekek teman kita. Itu nggak boleh, Bu. Itu sama aja dengan bullying fisik ya, Bu. Habis itu lanjut membanting tubuh teman. Yang suka menganggap dirinya kuat, janganlah suka banting-banting teman ya. Kita masih banyak cara lain untuk berkomunikasi. Lalu lanjut, ini kalau ada orang jalan, yaitu menenangkan kaki teman. Bayangkan kalau misalnya dia lagi jalan, lagi buru-buru, habis itu kalian semuanya melengkat. Apa yang bakal terjadi? Bisa saja dia kepalanya kena keramik, kena hal lainnya yang bisa membuat fisiknya pasti mungkin kalau misalnya dia kepalanya yang kena, bisa aja dia amnesia, bisa aja dia banyak penyakit-penyakit lainnya yang membuat jangka panjang. Ya ibu-ibu dan teman-teman, yaitu menginjak tubuh. Jadi bisa aja kita ini bercanda, misalnya teman lagi di bawah, kita injek-injek, itu nggak boleh teman-teman. Lanjut menyinggung teman, misalnya seperti ini. Jadi itu mengandalkan sekut kita karena ini kan sebenarnya keras ya teman-teman ya. Di dalam tangan kita ini keras dan kita gini-gini ke teman kita itu pastinya sakit ya teman-teman. Itu udah susah, udah gak jelas lah pokoknya. Habis itu tempeleng. Jadi teman-teman yang suka tempeleng kepala teman, cukuplah, janganlah ditempeleng kepala temannya ya. Itu bisa juga kayak bikin teman kita
tidak sadar gitu tentang apa yang terjadi. Saya bisa aja ditempelnya keras, pak gitu, itu nggak bisa ya teman-teman, nggak boleh, bisa ke pengaruh lainnya. Lalu menjewer teman. Nah mungkin ini jarang sih ya, tapi pasti ada yang pernah menjewer. Misalnya ini orang-orang tua kita yang menjewer, tapi mungkin teman-teman kita juga ada gitu yang menjewer teman-teman kita yang bercanda tapi kelebihan gitu Bu, yang menjewer. Habis itu patahin jari. Habis itu karena saya suka melihat kadang-kadang tangannya diambil, habis itu dimain-mainin Bu sampai blengkok-blengkok. Kan nggak boleh Bu. Habis itu lanjut yang terakhir itu mencakar. Nah inilah salah satu himbauan di mana guru-guru kita itu selalu mengingatkan kita bahwa kuku itu dipotong. Harus dipotong. Minipedia. Ya. Jadi janganlah mencakar-cakar. Karena itu soalnya pasti ada luka juga atau bekas yang ngeri gitu Bu. Apalagi kalau misalnya kena sabun atau apa, itu sangat perih. Jadi ya itu intinya dari kelompok kami mengajarkan bahwa bullying fisik itu tidak ada gunanya teman-teman. Masih banyak cara-cara yang lainnya untuk berkomunikasi tanpa harus menyakiti. Jadi berkomunikasi bukan berarti menyakiti, dan kalau menyakiti kita tidak boleh dengan cara-cara yang tidak layak. Jadi itulah pemaparan tentang kami bullying fisik. Semoga kita semua bisa terhindar dari perilaku bullying fisik tersebut. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan. Baik, selanjutnya yang terakhir ya untuk langkahnya. Jadi untuk yang dua nanti kita bisa ambil waktu lain. Silakan dipaparkan untuk yang langkah pencegahan bully, karena memang tadi cukup banyak ya bully-bully yang terjadi. Silakan Jer. Oke, selamat pagi teman-teman dan Bu Siska. Selamat pagi Jericho. Ini saya akan memberikan pemaparan tentang puzzle langkah mencegah bullying. Yang pertama itu adalah memberi pendidikan tentang bullying. Jadi memberikan pendidikan tentang bullying ini penting karena jika kita ingin mencegah bullying itu kita harus tahu dulu apa itu bullying, dampak-dampaknya, dan cara mencegahnya. Terus juga ada sekolah memiliki kebijakan anti bullying. Jadi karena perilaku bullying itu paling banyak terjadi menurut saya di sekolah. Jadi sekolah itu harusnya memiliki kebijakan anti bullying. Terus juga ada tanamkan pola pikir yang baik. Jadi dengan pola pikir yang baik kita nggak bakalan mikir kalau kita mau membuli orang ini. Terus juga ada tumbuhkan rasa percaya diri. Dengan lebih percaya diri, orang itu mungkin bakal lebih segan sama kita dan nggak berani macam-macam sama kita. Terus juga laporkan kasus bullying. Jadi kalau kita dibully atau kita melihat teman kita dibully itu, kita harus melaporkan kasus tersebut karena itu juga tidak baik. Terus juga di sekolah Mardi Bolda juga kebetulan punya QR yang bisa di-scan kalau ada kasus bullying. Terus juga ada kontrol diri. Jadi kalau misalnya kita dibully atau misalnya belum dibully tapi baru dijahilin sebentar, kita udah marah, itu mungkin bakal menyebabkan keributan. Jadi sebisa mungkin kita tuh harus kontrol emosi kita. Terus berani mengatakan tidak. Ini tuh maksudnya kayak misal kita disuruh, terus kita iyain terus. Jadi mereka akan merasa lebih kuat dari kita. Nah, karena mereka merasa lebih kuat dari kita tuh, mereka jadi mereka tuh jadi nggak neko-neko gitu mau nyuruh kita apapun. Jadi mereka merasa lebih kuat dan bisa jadi bakal membuli kita. Terus juga mendorong nilai saling menghormati dan toleransi. Dengan nilai-nilai ini tuh kita semua bakal saling menghormati, saling segan satu sama lain, dan nggak bakal ada terjadi bullying. Terus memberikan konseling bagi korban maupun pelaku untuk mencegah bullying. Jadi biasanya korban bullying itu bakalan trauma. Terus juga pelaku bully itu biasanya dari orang yang pernah dibully, jadi dia membully. Jadi kita bakal bikin konseling, konsultasi agar kita tuh bisa cari jalan yang terbaik. Terus juga jadikan bulian sebagai penyemangat untuk sukses. Nah, jadi maksudnya itu kata-kata buruk yang dilontarkan ke kita itu kita jadikan motivasi atau jadi bahan bakar lah buat kita menjadi lebih baik. Terus juga berani mengubah diri menjadi lebih baik. Jadi kalau kita udah dibully itu sebisa mungkin kita ubah diri kita jadi lebih baik agar orang itu makin segan sama kita. Terus menghindari lingkungan yang buruk. Kalau misalnya kita bergaul dengan teman-teman yang nakal lah misalnya, dan kita tahu itu nggak baik, tapi kita masih lanjutin, itu kemungkinan bakalan jadi jelek juga buat kita karena kita bakal ikutan nakal. Terus juga meningkatkan rasa empati.
Dengan meningkatkan rasa empati itu, kalau misalnya kita lihat teman kita ada yang dibully atau ada yang diledek, dirundung, kita bisa bantulah setidaknya atau melaporkan. Jadi nggak bodo amat gitu. Terus meningkatkan peran guru dan orang tua. Nah di sini tuh biasanya guru-guru atau orang tua itu kalau mendengar kasus bullying kayak acuh nggak acuh. Jadi kayak misalnya orang tua punya anak membuli, nah dia tuh bakal bilangnya kayak itu hal biasa karena namanya juga anak-anak. Iya. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan buat kelompok 4 ya yang memaparkan soal langkah-langkah terjadinya bully itu sendiri. Selanjutnya, Ibu akan mengajak kalian semua untuk secara kelompok lagi ya membahas membuat bahan kampanye karena kita sudah tahu nih ya pengertian dari bully, jenis-jenis bully, bagaimana mengatasinya. Nah, selanjutnya kalian akan mendiskusikan dengan rekan-rekan teman sekelompoknya untuk bagaimana ya caranya kita akan melakukan kampanye menolak bully itu sendiri. Baik itu secara slogan boleh, poster boleh ataupun video. Apakah sudah siap untuk dilakukan diskusi? Siap, Bu. Oke, silakan berkumpul dengan kelompoknya dan keluarkan hasil poster-poster yang seminggu lalu Ibu minta kalian untuk membawanya. Coba dilihat dan dipaparkan dengan temannya. Silakan berkumpul. Enggak di ini aja. Ya. Kita lihat dulu. Oke, kalian pilih posternya yang sekiranya bisa kalian lakukan kampanye ya dari Stop Bully. Dari masing-masing dipilih ya. Kalau sudah dipilih, kemudian boleh dikumpulkan ke Ibu. Tapi sebelum dikumpulkan ke Ibu, nanti kalian ada tugas tambahan untuk minggu depan. Kalau misalkan posternya sudah kalian dapat dan kalian pilih, maka kalian harus melakukan kampanye melalui sosial media. Itu bisa kalian lakukan ya setelah pembelajaran ini berakhir. Baik, anak-anak, kalau sudah memilih, silakan kembali lagi posisinya di awal. Ya, mari kita tutup pertemuan kita di kegiatan penutup kali ini. Nah, kegiatan penutup kali ini boleh disimak di depan. Ibu akan menutup kegiatan pertemuan kita hari ini dengan slogan, bullying adalah tanggung jawab bersama. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, ya, dan inklusif. Setiap tindakan bully harus segera ditindaklanjuti dan kita harus terus mencegah terjadinya bullying dan pentingnya saling menghormati. Nah, di sini karena kalian sudah dapat pemaparan dari Ibu dan pemaparan dari teman-teman tadi mengenai bully, maka Ibu akan memilih beberapa teman nih yang mau menyimpulkan apa sih makna atau kegiatan bersama kita ini. Coba, ada yang bisa menyimpulkan? Oke, 1, 2, satu lagi dong, ayo disimpulkan, 3. Oke, baik, kita mulai dari Mark, berdiri di situ. Apa yang dapat kamu simpulkan nih dari kegiatan belajar bimbingan konseling di layanan bullying ya? Yuk. Baik, Bu Siska dan teman-teman, menurut saya kesimpulan pada acara kegiatan hari ini adalah di mana Bu Siska itu mau kita semua itu terhindar dari yang namanya bullying. Jadi bagi saya itu kesimpulannya adalah kita gak bisa tinggal diam aja teman-teman. Jadi kita kesimpulan itu kita tidak boleh membiarkan bullying itu berlaku. Jadi kita yang semua yang sudah disampaikan oleh Bu Siska tadi, mulai dari langkah-langkah, contoh-contohnya, kita pasti udah menguasai lah tentang materi bullying ini. Jadinya kita bisa mengaplikasikan dalam kegiatan kita sehari-hari, kehidupan kita sehari-hari, bahwa perilaku bullying itu
bisa kita geser dengan hal-hal yang lebih positif. Yang pastinya kita sudah tahu ilmu tentang apa itu penyebabnya, apa itu dampaknya, apa itu hal yang mendorong, apa itu dampak sosial dan dampak jangka panjangnya, itu pasti kita sudah memahami dari materi yang diberikan Bu Siska yang benar-benar bermanfaat bagi kita sebagai apalagi pelajar zaman sekarang. Pastinya bullying itu masih marak teman-teman di dunia kita. Nah, jadinya kesimpulannya itu ya segeralah kita menjadi remaja yang anti bullying, remaja yang hidup dalam kegiatan positif, dan remaja yang peduli akan lingkungan dan sesama kita. Jadi menurut saya kesimpulannya itu saja. Semoga harapan saya kepada Bu Siska dan teman-teman semakin bisa mengajari kami, Bu, tentang bullying itu tersebut, tentang pencegahannya, dan kita sebagai pelajar, teman-teman, kita harus mau juga. Semuanya itu mulai dari diri kita untuk kita bisa melakukan hal-hal tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Next, kalau dari Evan, gimana Evan? Ya, boleh berdiri. Selamat pagi Bu Siska dan teman-teman. Selamat pagi, Evan. Kegiatan kali ini kan kita sudah belajar tentang apa itu bully, jenis-jenis bully. Tadi kita dipaparkan tentang contoh-contoh bullying fisik dan bullying lain dan cara mengatasinya. Jadi kesimpulan dari kegiatan ini kita diajak untuk menjadi agen anti bully. Kenapa menjadi agen? Jika orang lain tidak bisa menghentikan bully, marilah kita hentikan bullying dari diri kita sendiri. Jika kita melihat bullying yang terjadi di depan mata kita harus menghentikannya dan jangan sampai kita menjadi pembuli itu. Agen bully, baiklah. Coba kalau terakhir dari Jason. Selamat pagi Bu Siska dan juga teman-teman semua. Selamat pagi. Kali ini saya ingin menyampaikan kesimpulan dari kegiatan kali ini. Jadi kesimpulannya adalah kita itu semuanya itu diajak untuk belajar bersama tentang apa itu pengertian bully, lalu itu juga jenis-jenis bullyingnya, bagaimana cara mencegahnya, dan juga kita diharapkan untuk dapat menghentikan bullying ini mulai dari tindakan-tindakan kecil seperti menyapa teman ataupun seperti mengetahui bagaimana bullying itu terjadi. Kita juga bisa melaporkan tindakan bullying terhadap sekolah, dan juga kita juga diharapkan untuk menjadi agen anti bullying seperti yang dikatakan Evan sebelumnya. Dan kesimpulan dari pengajaran kali ini kita juga diharapkan untuk bisa lebih peduli, aware, dan juga kita dapat lebih peduli terhadap diri sendiri karena tindakan-tindakan orang lain yang telah dilakukan oleh orang lain kepada kita juga harus olah agar bullying itu tidak sampai ke diri kita juga. Ya, baik. Terima kasih Jason. Bisa ya ditarik kesimpulan bahwasanya kita harus menjadi agen anti bully. Coba masih ingat gak? Tepuk anti bully. Jangan suka menyakiti. Jangan suka menghakimi. Jangan suka caci maki. Bullying, no, sayangi teman, yes. Jangan lupa tugasnya yang tadi Ibu sudah sampaikan, kalian harus memposting poster ataupun slogan yang nanti akan kalian diskusikan setelah ini. Dan itu harapannya di minggu yang akan datang kalian sudah siap dengan posternya, slogannya, dan nanti kalian share ya. Berikanlah semua orang tuh beritahu semua bahwa kita jangan sampai ada pelaku korban ya yang melakukan bully itu sendiri, karena akan merusak ya generasi muda zaman sekarang. Kita harus bisa menyayangi teman kita. Baik, kalau begitu karena waktunya sudah habis ya, maka Ibu akan tutup pembelajaran Ibu hari ini dengan mengucap syukur, puji Tuhan banget ya kita sudah bisa melakukan kegiatan pembelajaran anti bully ya, dan harapannya kalian akan menjadi agen anti bully itu sendiri. Baik, kalau begitu terima kasih banyak atas kebersamaannya dan selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas di mata pelajaran selanjutnya. Begitu ya. Baik, kalau begitu selamat pagi, silakan disiapkan. Siap, Barisalam.
Sama-sama.